Jelang dua laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Garuda, Patrick Kluivert, memanggil 32 nama untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Ada sejumlah nama baru di skuad sementara Garuda, diantaranya Yakob dan Yance Sauri, Stefano Lillipali, serta kiper Reza Arya. Tidak ada pemain dari juara Liga 1 musim ini Persib Bandung yang dipanggil. Sementara langganan di skuad sebelumnya, Ragnar Oratmangun tak dipanggil karena terinfeksi virus sejak Maret lalu. Menurut Ketua Umum PSSI, pemusatan latihan digelar di Bali karena disesuaikan dengan keinginan pemain yang sedang menikmati waktu libur dari Liga, termasuk di Eropa, tempat sejumlah pemain timnas Garuda bermain. Timnas Garuda menjamu Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Menang adalah harga mati demi menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia tahun depan, sekaligus misi balas dendam usai kalah 1-2 September tahun lalu. 5 hari kemudian atau 10 Juni, Timnas Garuda terbang ke Jepang untuk menantang tuan rumah yang sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Seri hasil yang jadi target, sambil berharap Australia dan Arab Saudi tergelincir sehingga kita bisa duduk di posisi kedua klasmen akhir dan langsung lolos ke Piala Dunia. Ya, tadi ada kalimat menang adalah harga mati. Ini tentu ekspektasi kita sangat tinggi di sini. Bang Arya, ini ke-32 nama yang sudah masuk nanti akan berujung pada 23 nama. Tapi 32 nama ini apakah masih bisa berubah kemudian komposisinya atau tetap sehingga nanti jadi 23 yang akan dibawa ke FIFA? Untuk sementara ini tetap ya. Tetap ya? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Apa yang membuat kalau misalnya harus ada perubahan? Cedera mungkin ya. Oh, Oke. Artinya hal-hal yang kemudian itu non teknis ya. Semua kembali kepada keputusan pelatih begitu ya. Iya. Oke. Nah, untuk tadi saya tanya Bang Haris itu kan ya, kita kan boleh misalnya berharap atau berpendapat terhadap nama-nama yang mungkin tidak akan masuk itu, apakah perserikatan kemudian punya ekspektasi dia harus masuk dengan catatan dengan target yang diberikan kepada Coach Patrick Kluivert seperti itu? Maksudnya gimana ya? Yang nama-nama itu apakah memang semua diserahkan kepada pelatih atau ada harapan dari perserikatan? Nggak ada lah, semua itu pelatih lah ya. Jadi semua kita serahkan pelatih. Udah saya katakan tadi, tidak ada satupun titipan atau apapun intervensi kita untuk bahkan dari U17 loh. Iya, iya. Nggak ada, semuanya clean. Jadi itu betul-betul Pak Erick itu minta supaya semua tidak boleh diintervensi. Bahkan berikan ruang kepada pelatih kalau ada yang coba-coba intervensi atau nodol nama, beritahu dia aja gitu. Oke. Pokoknya nggak ada. Jadi lebih kepada silakan. Pelatih kan mantau semua nih. Yeah. Mereka pergi ke Liga 1, mereka pergi ke Eropa, mantau semua dia pantau. Jadi ya udah tahu dia sekali berapa gitu ya. Bahkan seperti Mulyadi aja ya. Walda ini nih udah senior banget dan nomor 2 gitu ya. Kemarin nomor 2 setelah PAS gitu ya. Itu saja pun masih dikunjungi ke Palermo. Oke. Untuk melihat dia bertanding gitu. Untuk melihat dengan mata kepala sendiri secara meyakinkan begitu ya. Iya, betul. Ya. Ya, Bang Arya, ini kalau Anda melihat atau mungkin dapat informasi laporan dari Bali sendiri bagaimana kondisi terkini para 32 pemain itu dalam puncak prima atau seperti apa? Kan belum semua datang ya. Yang sudah datang bagaimana? Oke lah ya, kan mereka di klubnya juga bertanding ya. Jadi oke. Jadi secara fisik juga mereka sehat. Ya mudah-mudahan ini nyaman dan pelatih juga udah mulai turun ke Bali. Mungkin dalam 1 hari 2 hari ini akan ini ya. Dalam 1-2 hari ini semua tim kepelatihan akan kumpul di Bali ya? Tim pelatihan sih udah juga datang semua, udah kumpul semua, ntar lagi mudah-mudahan. Tahu tanggal 26, jadi artinya pemain-pemain yang udah datang juga bisa liburan dulu lah gitu ya. Paling lambat pemain itu harus ada di Bali tanggal berapa Bang? 25 atau 26-nya? Tanggal 26 ya, tanggal 26. Berarti pas... Tapi kan ini ada juga pemain-pemain yang masih bertanding juga kan, masih ada kemungkinan tuh.
Oh, Oke, Gitu. artinya pas hari pertama pelatihan TC Ya, semua udah bisa masuk semua. kumpul. Oke, nanti Pak Ketum yang akan membuka pelatihan TC. Enggak harus lah. Bang Arya mungkin yang buka atau gimana nih? Wah, enggak juga lah. Kita Mulai aja begitu itu, ya. Mulai aja lah. Iya. Jangan terlalu diformal-formalkan juga. Latihan mah, Kan latihan aja lah. katanya orang Indonesia senang dengan seremoni, apalagi seremoni kemenangan gitu kan. Oke. Kita nggak pernah tuh buka latihan, datang apa nggak. Kita mengunjungi latihan, iya. Itu Iya, pun iya. biasanya hari keberapa gitu. Nggak, jarang lah kita. Gitu. Tapi saya juga penasaran Bang Arya, harapan dari perserikatan kita kepada Coach Patrick Kluivert itu paling tidak ketika menghadapi Tiongkok tanggal 5 Juni di GBK itu targetnya apa ini? Spill-spillnya dong Bang. Ya kita kan pengennya menang lah, pastilah. Kita harap dapat poin 3 lah di situ gitu. Poin 3 ya, lawan Cina ya? Iya, kita harapkan seperti itu. Oke, Anda yakin ya? Harus yakin Mas. Harus yakin, Bung Tapi Haris. kita nggak boleh sombong ya. Ya, Tapi kita betul. berharap. Iya, Sebenarnya kan dengan kita lihat bisa waktu komposisi pemain kita yang kemarin tuh lawan Cina dulu. Di Cina kan sebenarnya cukup punya prospek, tapi ya kita kalah gitu ya. Iya. Tapi ya ini juga mudah-mudahan dengan kualitas pemain yang ada sih kita berharap bisa menang gitu. Iya. Secara kan tapi bola ini bundar ya. iya. Nggak di atas kertas kita bisa mengatakan seperti ini, tapi ya bundar ya kita bisa kadang-kadang ada namanya faktor luck ya. Iya. Faktor keberuntungan gitu. Dia menggelindingnya kemana kita juga nggak tahu nanti di lapangan ya Bung Haris. Betul. Ya. Tapi ini harus kita apresiasi loh dengan semua yang di atas kertas dengan kondisi yang prima. Ini sebenarnya kita sudah memiliki faktor-faktor luck yang cukup banyak Bung Haris ya. Iya, di atas kertas memang kita ini punya kapabilitas untuk bisa menang menghadapi Tiongkok nanti Iya. ya. Karena bahkan saat kita main menghadapi Cina di yang pertemuan pertama harusnya kita menang. Tapi memang faktor luck ya dan juga ada blunder saat itu yang dilakukan pemain kita sehingga akhirnya kita kecolongan. Dan Ya ini- wajar dong kata Bang Arya kita bisa dapat 3 angka. Ya, saya pikir harusnya di Iya-nya kenapa nih? saat di Jakarta harusnya kita dapat 3 angka ya menghadapi Tiongkok nanti. Karena secara kualitas tim kalau kita lihat kualitas tim Indonesia sekarang jauh lebih baik ketimbang Cina, Tiongkok ini ya. Karena Iya. kita Tapi Tiongkok yang sekarang juga beda dengan yang dulu loh. betul beda dengan yang dulu ya. Tapi kalau kita lihat mereka ini pemain-pemain yang semuanya bermain di Liga Tiongkok. Sementara kita tersebar. Iya, Ada di Liga iya. 1 Indonesia, di Liga Belanda, ada di Belgia. Apa masalahnya? Kendalanya, soliditasnya, chemistry-nya atau apa di kita? Di kita ya, karena kita pemainnya adalah pemain yang bisa dikatakan bergabungnya ini bisa dikatakan pemain-pemain seperti Ole Romeni misalnya. Dia pemain bagus tapi baru 2 kali bermain bersama Indonesia. Iya. Sehingga chemistry-nya belum betul-betul nyetel. Tapi kita bisa lihat bahwa Ole Romeni 2 kali bertanding langsung bikin 2 gol lawan Australia dan lawan Bahrain. Tapi pemain-pemain lain tentu juga butuh waktu ya Iya, untuk bisa dapatkan chemistry. Misalnya Mes Hilgers ya yang bermain masih bisa dikatakan masih belum terlalu memuaskan. Dia butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan J.I. Jazz, dengan Rizky Ridho ataupun bahkan dengan Martin Pas. Ini yang membuat kita belum betul-betul seperti yang diharapkan ya. Tapi dengan kualitas yang kita miliki ini prospek tim ini luar biasa ke depannya. Sekarang harapannya kita bisa menang dulu lawan China, lawan Tiongkok dengan harapan kita di Jepang dapat 1 poin dan berharap Australia ataupun Arab Saudi terpleset karena Arab Saudi dan Australia ini kan juga tricky ya. Australia Iya. harus main menghadapi Jepang, kemudian mereka akan away menghadapi Arab Saudi. Artinya Iya. akan saling tikam di sana. Iya. Dan potensi kita kalau kita dapat 4 poin atau bahkan kalau syukur-syukur dapat 6 poin, kans kita bukan hanya putaran 4. Untuk lolos langsung masih terbuka walaupun kecil. Oke, ya peluang masih ada. Masih ada. Nah, saya berikan hak prerogatif yang dimiliki oleh Coach Patrick Kluivert ya dari Perserikatan, tapi ini khusus ke Anda sebagai analis yang tidak boleh saya berikan ke Bang Arya. Ya. Kita coba menganalisa ke 32 nama. Kan kalau Bang Arya nggak boleh tuh. Ya. Itu haknya pelatih gitu kan. Teman-teman sudah menyiapkan grafisnya nama-nama yang akan berkumpul semua di Bali untuk TC
ini dia. Kita mulai dari posisi kiper dulu ya. Ada Hernando, Martin Paz, Reza Arya. Tadi Anda sudah bilang ya. Ya, ini maksudnya starting line up ya. Iya, iya. Oke. Martin Paz sudah dipastikan absen ya karena akumulasi kartu Ya. kuning. Jadi Emil Audero yang berpotensi untuk melakoni debutnya bersama tim nasional Indonesia, apalagi timnya kan Palermo gagal lolos ke semifinal playoff, Iya. sehingga dia bisa bergabung. Oh, bukannya malah dia belakangan. Enggak, Gabungnya. tadinya dikhawatirkan kalau Palermo lolos sampai final, Oh, ini bermain Palermo di tanggal gagal. 1 ya, tanggal Oh. 1 Juni, sehingga dia akan terlambat mepet, datang dan terlalu letih. Tapi Palermo gagal sehingga Dia dia bisa bisa datang lebih cepat Oke. tentunya. Dan Audero akan berpotensi jadi kiper utama ya di lawan Tiongkok nanti. Iya, ini kabar baik buat kita. Kabar baik buat kita Oke, ya. jadi tinggal siapa nanti? Nanti ya terutama yang lawan Tiongkok, Martin Paz Emil, akan tersingkir ya, oke. karena dia tidak bisa main kan. Iya, iya. Tinggal dua lagi antara Hernando Ari dan Nadeo mungkin yang akan tetap dipertahankan dan Reza Arya yang kemungkinan tidak masuk. Oke, tadi Anda sudah bilang Reza udah pulang ya nanti ya. Oke, kita lihat untuk back yang berikutnya. Nah, ini silakan Bung Haris. Ya, kalau saya pribadi sebagai pelatih ya, saya akan pilih Justin Hafner, J.I. Jes, dan Rizky Ridho. Iya. Karena tiga pemain ini chemistry-nya udah dapet banget. Betul. Mereka sangat tangguh lawan Bahrain, tapi ada Mads Hilgers di sini Iya. yang kemungkinan besar akan dipilih karena nama Iya. besarnya ya. Iya. Dia bermain untuk FC Twente yang bermain di Liga Eropa dan juga posturnya lebih bagus, pengalaman Eropanya lebih bagus. Iya. Kemungkinan Mads Hilgers yang akan masuk. Terus buat apa ada Yakob dan Yance masuk sekarang? Yakob dan Yance ini kemungkinan akan bermain sebagai sayap ya. Yance kan bisa di sayap kiri, Yakob bisa di sayap kanan, atau bahkan Yakob ini pemain versatile ya, serba bisa. Dia bisa dimainkan sebagai attacking midfielder. Mungkin dia dipersiapkan untuk menggantikan Ragnar Oratmangun dan juga Marcelino Ferdinand. Iya. Karena di Malut United dia memainkan posisi itu dan sangat bagus sekali. Iya. Membawa Malut United bisa bersaing di papan atas meskipun tidak bisa juara ya. Ya. Saya Jadi konfirmasi lagi soal Asnawi dan Pratama Arhan gimana? Tadi Anda Ya. sudah masukkan ke daftar coret tuh. kalau ini Asnawi ini tergantung dari Kevin Dix. Kalau Kevin Dix ini prima, kemungkinan besar Asnawi akan tersingkir ya, karena di sana sudah ada Sandy Walsh, sudah ada Eliano Reinders, sehingga terlalu bertumpuk ya bek kanan di sana. Sehingga mau tidak mau antara Asnawi ataupun Eliano, tapi saya berpikir Asnawi yang akan Pulang. tercoret ya untuk masuk 23 nama. Kevin Dix sendiri kondisi fisiknya menurut Anda bagaimana? Apakah dia di puncak prima atau malah kelelahan sebenarnya sekarang? Sebetulnya kabar terakhir dia masih dalam proses pemulihan cedera ya. Saya belum dapat konfirmasi terbaru ya kondisi fisik dari Hal Kevin itu Dix. pasti akan dipertimbangkan oleh Coach Betul, Patrick, dan ya? itu pasti akan dipertimbangkan oleh Coach Patrick apakah Kevin Dix ini prima. Tapi yang saya kaget dia tetap dipanggil, artinya kan Kevin Dix ini sudah dikomunikasikan dengan tim medis bahwa dia diperkirakan bisa tampil ya menghadapi secara Tiongkok. fisik tetap mungkin dia siap, tetapi akan lihat ya selama masa sampai pelatihan ini nanti seperti apa. Betul, begitu. karena kan pemain yang cedera ini tentu butuh waktu ya untuk betul-betul mendapatkan sentuhan emasnya lagi. Oke. Ada nama lain, gelandang kita lihat sekarang ya. Iya, di gelandang tentu saya pilih sebagai holding midfieldernya ini Joy Pelupesi. Ini pemain yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Kita terlalu berfokus pada nomor 9 ya, striker. Tapi kita lupa bahwa sebuah tim itu butuh gelandang pengangkut air dalam tanda kutip yang melakukan pekerjaan kotor lah istilahnya ya. Dan Joy Pelupesi adalah orangnya. Dia pemain yang sangat simple. Dia bisa menyortir ya menjadi saringan pemain-pemain lawan untuk bisa masuk ke daerah pertahanan kita. Dan keluarganya Joy mau datang juga tuh nanti katanya nonton, kasih dukungan. Ya, justru ini akan menambah motivasi dia semangat, ya. Betul. Dan Joy Pelupesi bisa ditandemkan dengan Tom Hai. Oh ya. Ini kolaborasi yang sangat apik, sudah terbukti saat lawan Bahrain ya. Iya. Sebentar saya mau nanya dulu ke Bang Arya. Keluarga-keluarga pemain yang kira-kira bakalan hadir memberi dukungan, Bang Arya diundang nggak, difasilitasi nggak sama PSSI, Bang? Wah,
Kalau nonton di GBK, kita fasilitasi. Tapi kalau soal kehadiran ya mereka sendirilah. Sama aja dengan yang lain kita lakukan, nggak ada bedanya. Maksudnya tiket pesawat siapkan sendiri, tapi kalau untuk masuk di Gelora difasilitasi dong ya? Oh iya pasti di GBK. Kan pasti. itu penting loh Bang, faktor keluarga, faktor dukungan mental itu sangat penting itu. Seberapa besar kira-kira mungkin ada semacam karpet merah khusus keluarga per pemain gitu Bang? Ya kita di GBK kan pasti kita kasih fasilitas untuk masuk juga, kita kasih fasilitas dan mereka juga ini kok bangga dengan keluarganya itu banyak yang datang kok. Setiap pertandingan datang semua tuh, pada datang semua tuh mereka. Bahkan kadang-kadang dia ikut liburan juga. Ini kayak ke Bali mungkin ada juga kali ikut. Oh iya, ya, itu penting itu. Apalagi kan liburan kan. Betul ya. Dan memang lebih enak itu menyaksikan langsung ya di lapangan ya, merasakan suasana atmosfernya begitu Bang Arya. Bang Arya kalau mau komen tadi ya boleh silakan. Dulu tuh saya ingat banget itu. Ketika kita naturalisasi Pelupesi, wah banyak komentar, wah ini itu nih, banyak yang tahu lah ya kita, ada yang ngomong wah, ya kadang-kadang nanti netizen semua wah ini, dan sama seperti biasa mereka pasti wah banyak banget para pengamat ngomong aja, tapi kemarin semua orang ngomong bagus banget gitu. Iya. Makanya karena kita kadang-kadang nggak tahu nih dia udah senior. Di berbagai dia pernah main di Liga Primer juga di Inggris gitu ya. Dan dia kapten juga di beberapa klubnya. Ini kedewasaannya kelihatan. Iya. Mainnya tenang banget. Lebih mateng ya. Matang itu semua. Tapi kan itu waktu dia pertama kali kita ambil tuh semua kok udah diambil udah tua ini itu udah Bang Haris komen nggak waktu itu? Termasuk yang nyinyir nggak Bang Haris? Ayo ngaku. Saya termasuk yang mungkin karena belum melihat betul ya gaya permainan Joy Pelupesi, tapi tetap bilang itu udah veteran begitu, senior. Saat itu kan karena kita gagal merekrut Jairo Redowald ya Bang ya. Sehingga ya karena kita kan ada Jairo, ya kita butuh di posisi yang sama kan. Iya. Tapi orang merendahkan, tapi sekarang semua setuju tuh Bang. Ya kita dukung. Oke, balik lagi ke grafis tadi. Ya kita lanjutkan ya. Kita sudah sampai di gelandang tadi ya. Oke, selanjutnya kita lihat grafis. Berarti tadi kita sayapnya Kevin Dix di kanan, kemudian di kirinya Calvin Verdong ya. Verdong. Nah, sekarang kita tinggal ke depan. Oke, next kita lihat striker. Ya. Kemungkinan Patrick Kluivert akan menggunakan kembali pola 3-4-2-1 ya. Oke. Dan duanya ini tanpa Marcelino Ferdinand, tanpa seorang Ragnar Oratmangun, berarti ini harus dicari penggantinya. Marcelino Ferdinand kemungkinan akan digantikan oleh Ricky Kambuaya. Ya. Ini ada sedikit typo ya. Ya. Oke. Ricky Kambuaya bisa dimainkan sebagai attacking midfielder, dan kemarin saat lawan Bahrain dia buktikan 15 menit main tapi dia menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa. Dan untuk menggantikan Ragnar Oratmangun ini banyak Bang. Ada Jakob Sayuri yang bisa bermain di posisi itu, dan dia tunjukkan di Malut United sangat luar biasa. Atau bisa jadi Stefano Lillipali dipanggil untuk dimainkan di posisi itu. Itu dia. Kalau strikernya ya no debat lah, Oli Romeni. Oke ya. Oke, habis ya grafisnya ya. Oke. Nah, Bang Arya, ini kan harapan publik sangat tinggi sekali. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada para pendukung timnas kita, khususnya masyarakat Indonesia? Paling tidak mereka harus bagaimana untuk memberikan dukungan dan tidak mengganggu-ganggu timnas kita yang sedang akan mulai latihan, tapi nanti pada waktu laga kita dukung sama-sama. Gimana tuh Bang? Ya ini aja, kita percaya aja bahwa yang kita lakukan, kita pilihkan yang terbaik ya. Ya. Dan sudah kita buktikan juga pemain naturalisasi yang kita ambil juga diasporanya juga yang bagus-bagus. Dan mereka sudah buktikan juga permainannya bagaimana. Ya kita tunggu aja dan doakan nih. Jadi jangan wah yang ini gitu. Ini tanya aja sama Bang Haris. Ya. Itu back kita itu kuat semua loh. Keren-keren loh itu back kita misalnya. Tapi ya
Ya kadang-kadang kita nggak itu, dan mereka di klub-klub yang jago-jago itu back kita itu semua keren-keren loh, levelnya tinggi-tinggi semua itu back kita itu. Tapi ya nggak apa-apa, silakan aja kalau ada komen-komen. Tapi yang pasti percayakan bahwa ini adalah yang terbaik. Tadi dikatakan Pak Haris bahwa ini 32 orang ini terbaik ini. Ya. Dan kita harapkan, kita doakan bahwa, dan kita support ya, kita support, dan nanti di GBK juga kita support. Tolong jangan lagi ada yang ukapan-ukapan rasisme, diskriminasi. Ini kan kita didenda, diiniin, dan akhirnya lokasi itu juga akhirnya jadi lokasi yang biasanya jadi angker karena di belakang gawang agak terganggu kan rugi kita sendiri gitu. Betul. Iya, setuju Bang. Ini kita mulai belajar lah untuk tidak terlalu gampang komen dan yang bahaya, yang membahayakan posisi kita. Iya. Kita waktu Bahrain aja kan posisi kita jadi terganggu kan, mereka komplain dan sebagainya gara-gara di netizen dan sebagainya. Ya berperilaku sebagai bangsa Indonesia yang menghargai lah, yang sopan, yang kita dorong supaya jangan lagi ada xenofobia, diskriminasi itu. Sanksi dari FIFA yang kemarin gimana tuh Bang akhirnya? Ya kita bayar, dan tapi untungnya FIFA kasih kita ruang juga ya. Boleh diisi, tapi oleh aktivis anti diskriminasi, kemudian anak sekolah atau perempuan. Oh, oke. Wah. Jadi nanti bakal banyak perempuan di bagian situ. Oh, oke. Wah, keren juga itu nanti. Dari gambar juga oke itu Bang nanti. Supporter istimewa gitu ya. Bang Arya, tapi kita senang. Artinya kami kan ini ya lagi nyari perempuan apa semua untuk jadi masuk di supporter. Oh, di NTV banyak yang mengantri, Bang. Banyak yang mau. Artinya ini apa? Artinya sepak bola kita yang timnas ini udah diminati perempuan loh. Dulu kan ini namanya bola kan kayaknya laki-laki. Dunia laki-laki. Ya. Ini enggak, perempuan udah banyak. Iya. Jadi orang nobar sekarang yang lebih banyak nonton di kafe mah kaum hawa, Bang. Dan enggak susah cari pengganti orang yang ini ya, teman-teman, untuk perempuan juga supporter perempuan, iya. Gak susah. Iya, Bang Arya, saya pengen tahu juga, apakah Coach Patrick ada semacam permintaan khusus, bukan soal hal-hal yang menyangkut pemain ya, karena itu prerogatifnya. Mungkin fasilitas, infrastruktur atau program khusus yang memang sengaja diminta disiapkan untuk tim kepelatihan untuk mensukseskan paling tidak pertama kita lawan Tiongkok ini, Bang. Enggak ya, mereka ada ya. Nggak rewel dan cukup oke dengan yang kita berikan. Kita kan sekali lagi ya, karena ketum kita ini kan sudah pernah ngelola Inter Milan gitu. Jadi dia udah tahu bagaimana nge-treat pelatih selevel mereka, juga pemain selevel mereka udah tahu gitu. Jadi nggak susah, mudah-mudahan sih nggak ada isu, no isu lah untuk itu. Oke. Bang Arya, ini teman-teman pada nanya kan kemarin tiket udah langsung ludes ini, tapi kan khusus buat posisi penonton perempuan tadi, apakah dibuka tiket lagi atau ada tiket khusus atau gimana nih, Bang? Itu ada ini tuh komunitas Rikandi Garuda Indonesia, mereka buka ruang untuk perempuan tuh. Oh, jadi khusus ada. Yang perempuan ini kan, yang di belakang gawang itu ya? Iya. Nah, ini udah rame di redaksi kita ini mau daftar. Ya. Itu ada ruang untuk mereka, jadi mereka akan keluarga juga dikasih ruang tuh di situ. Jadi cukup bagus ya dia, dan banyak. Memang ludes, hari ini aja ludes. Ya? Iya. Oke, ini cukup kabar ludes, ya? Betul, ini kabar baik, kabar gembira karena dukungan masyarakat sangat besar ya. Bung Haris, apa yang bisa Anda sampaikan kita menghadapi Tiongkok dengan komposisi pemain yang boleh kita katakan ini the best, ya kan? Tentu juga harapan cepat tinggi, tapi kan harus ada antisipasi atau apa yang kita waspadai. Iya, kita harus betul-betul penjejak bumi lah, bisa dikatakan demikian. Jangan terlalu jumawa, jangan overconfidence. Itu yang terjadi saat kita away ke Tiongkok. Bagaimana kita overconfidence bahwa kita pede akan menang, tapi ternyata kalah. Dan saat itu kita di tangan pelatih Sintayong, kita bermain terlalu ofensif ya, tapi tidak siap untuk mengantisipasi serangan balik dari Tiongkok. Itu yang harus jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai ekspektasi yang sudah begitu tinggi ini harus tercoreng gara-gara kesalahan-kesalahan kecil nanti saat pertandingan. Dan juga tadi seperti yang Bang Arya katakan, bahwa kita juga perlu menjaga ya sebagai supporter, sebagai penonton,
harus betul-betul jaga jangan sampai tim ini kedepannya kena sanksi lagi. Karena kalau tim ini kena sanksi, otomatis bukan hanya PSSI yang rugi, tapi tim Indonesia secara keseluruhan. Ya, kita banyak belajar dari berbagai laga dan pasti jauh lebih siap. Betul. Ya kan? Ya, harusnya di atas kertas kita bisa memaksimalkan ya, meskipun dari segi statistik, dari segi head to head kita bisa dikatakan kurang diuntungkan ya. Kita 15 kali pertemuan kita hanya 3 kali menang, 3 kali seri dan 12 kali kekalahan. Bahkan 10 pertemuan terakhir kita dengan Tiongkok kita tidak pernah menang. Hanya 2 kali seri dan 8 kali kekalahan. Kemenangan terakhir kita tahun 1987 di Piala Raja ya. Saat itu kita menang 3-1, tapi setelah itu tidak menang lagi. Dan saya yakin kali ini rekor buruk itu akan tercoret ya. Rekor buruk itu akan berganti dengan sebuah rekor bagus. Kita bisa menang di GBK di hadapan pendukung sendiri. Kenapa Anda sangat confident? Sementara tadi bilang pemain jangan terlalu confident, tapi Anda sendiri yakin ketika laga lawan Tiongkok nanti di GBK peluang kita jauh lebih besar. Iya, secara kualitas pemain kita lebih baik dibanding Tiongkok ya. Mereka bermain di Liga Tiongkok semuanya. Pemain-pemain kita menyebar. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, di Italia, di Belanda, di Belgia, dan di Indonesia sendiri. Dan pemain-pemain kita punya kualitas yang bisa dikatakan ini mentalnya mentalitas Eropa. Tubuhnya juga tubuh Eropa. Artinya dengan kualitas seperti itu, kalau dibarengi oleh taktik yang bagus, kemudian chemistry yang bagus, insya Allah kita bisa menang. Oke, Bang Arya, belajar dari pengalaman kita menghadapi Tiongkok sebelumnya, tentu ada dong catatan atau evaluasi dari PSSI terhadap timnas kita sekarang, khususnya kepada tim kepelatihan kita. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bang? Ini mereka udah mulai mudah-mudahan dapat pola ya. Dan kita tahu bahwa pertandingan pertama mungkin kita kecewa dengan hasilnya, tapi kalau saya melihat waktu di sana bagaimana mereka menguasai pertandingan, padahal Australia tuan rumah gitu. Ya. Dan Australia itu adalah negara yang rutin masuk Piala Dunia, tapi kita kemarin tuh menguasai betul permainan. Walaupun kita akhirnya kalah memang dan telak ya, besar gitu. Tapi kita kan tahu ada berapa penalti lah, tendangan ke tiang yang gagal. Tapi diperbaiki pada saat lawan Bahrain. Kita juga bisa melihat bahwa permainan sangat enak ditonton gitu. Serangan-serangannya bagus dan pertahanannya bagus gitu ya. Dan ketika sudah unggul pun kita nggak bertahan total gitu, tapi dia tetap melakukan penyerangan sehingga Bahrain itu bisa kelihatan tidak berani untuk nyerang total. Seperti ketika kita posisi di 2-1 lawan Bahrain di Bahrain. Pas posisi 2-1 itu kan kita bertahan tuh. Jadi serangan Bahrainnya total, dia serangan dan dia nggak takut menyerang terus. Kalau yang kali ini kan dia nggak berani dia total serang, dia pasti sekali itu dia bertahan lagi, nggak berani dia total. Kalau di waktu kita lawan Bahrain itu dia total banget nyerangnya dan kita bertahan total. Nah, dan kita juga punya peluang-peluang gol yang cukup banyak kemarin sebenarnya. Ya, yang itu bisa 3 gol ya terjadi, tapi memang dan depan mata, tapi ya namanya kembali lagi keberuntungan, kadang-kadang bolanya ada keberuntungannya. Bola bundar. Tidak seperti gampang gitu ya, bola bundar. Tapi yang pasti saya rasa Bung Haris juga sepakat tuh bahwa permainan kita berbeda betul ketika waktu lawan Bahrain di Bahrain, kemudian waktu bermain kita lawan Bahrain di Jakarta, itu beda banget permainannya. Ya lebih kita nyerangnya dan juga Bahrainnya hati-hati banget, nggak gampang. Nggak gampang nyerang kita, nggak gampang, dia hitungan betul sehingga nggak bisa total tuh serangan-serangannya. Waktu kita lawan di Bahrain kan kita kayak nunggu kapan golnya, benar-benar nggak gol gitu loh, total tuh. Tapi ya akhirnya gol juga mereka gitu. Gitu sih waktu saya lihat ya. Saya sih Jadi saya sih berharap ini pelatih kita mudah-mudahan apalagi punya waktu lebih banyak, ini akan membuat mereka ini ya permainannya akan semakin matang dan posisi-posisi semakin baik. Kan bisa dikatakan kemarin tuh pelatih kita tuh masih memilih-milih pemain tuh sesuai dengan posisinya gitu ya. Dan orang bilang udah pakai aja yang sebelumnya gitu ya. Pemain yang sebelumnya kan beda itu, beda pelatih tuh pasti beda selera, permainannya beda. Kita nggak bisa bawa pakai aja dulu aja semua, nggak bisa gitu ya, namanya bola ya nggak seperti itu ya. Gitu Mas. Bang Arya dan Ketum kira-kira akan nengok skuad kita latihan di Bali kapan?
Kita ada ini, ada drawing. Oke. Ada drawing Tanggal? AFF U23 di Bali. Tanggal berapa, Bang? Tanggal 28, 29, 30. Aku lupa. Apakah 29, 30, 31? Saya lupa. Oh iya. Sekitar segitu. Iya. Itu ada drawing. Ya, di pas sana. lah kan sudah mulai TC juga kan? Iya, udah full TC. Oke, Bung Haris, Ya. saya sepakat dengan Bang Arya tadi. Kita sebenarnya lebih confident, tapi tidak boleh overconfident gitu kan. Betul. Nah, tapi kan tentu ini juga bagian dari proses apa ya istilahnya. Ini kan tidak serta merta bagaimana melahirkan sebuah tim nasional yang kuat dan solid begitu Betul. kan. Cuma kan nggak ada harga, nggak ada pilihan lain. Kita harus menang ini lawan Tiongkok ini. Betul, ya artinya kita sekarang ada di posisi keempat dengan 9 poin. Kalau kita gagal menang menghadapi Tiongkok ini, otomatis kita harus kerja keras menghadapi Jepang. Dan ini tentu PR besar ya. Mission bisa dikatakan ini mission impossible, walaupun bola itu bundar ya. Artinya kita betul-betul harus memaksimalkan laga menghadapi China. Ini bisa dikatakan do or die ya. Hidup dan mati kita ada di sini ya, untuk bisa lolos langsung atau bahkan lolos lewat putaran keempat ya. Kalau kita bisa menang lawan China dan kita bisa imbang lawan Jepang, ya kans kita sangat terbuka. Bahkan kalau kita pun menang hanya dengan Cina, kemudian di Jepang kita kehilangan poin, kans kita untuk lolos ke putaran 4 masih sangat terbuka. Oke, memang seperti kata Bang Arya dan Bung Haris, bola itu bundar, tetapi kita berusaha sekuat tenaga agar bola yang bundar itu menggelinding lebih banyak masuk ke sarang gawang lawan. Betul, Setuju ya? setuju. Bang Haris dan Bung Arya, terima kasih Bang Arya sudah bersama kami Ya. dalam diskusi. Kita doakan TC berlangsung dengan lancar. Semoga. Ya, dan hasilnya juga nanti maksimal. Kita tunggu dan kita tonton sama-sama tanggal 5 Juni di Gelora Bung Karno. Bung Haris, terima kasih. Sama-sama. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Salam olahraga. Dan Salam pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan berita dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami.